Oke, sebelum ke inti yang sesuai dengan video ini. Susah sekali bro. Sebelum ke intinya sesuai dengan video ini. Depresi itu berasal dari mungkin HP dan pertemanan lu, pergaulan. Jadi minimalisirlah penggunaan HP lu dengan membuat kertas tracker. Dengan membuat kertas tracker yang mendorong lu untuk melempar HP lu setiap hari. Dengan itu mengindikatorkan kalau kalian mengontrol HP kalian, bukan HP yang mengontrol kalian. Kalian bangun membuka HP, buka Instagram, lalu melihat, wah si Javier sedang melakukan apa di malam kemarin. Apakah dia nongkrong, ataukah dia sedang belajar. Kalian menggantungkan, apa ya, rely bagian-bagian hidup kalian berdasarkan HP. So, buat kertas tracker, seperti yang gue lakukan, gue masih mempunyai kertas tracker terkait dengan untuk melempar HP gue. Walaupun di fase ini, alhamdulillah bersyukur gue bersyukur gue tidak terlalu rela, bukan terlalu, gue emang tidak rela itu ada HP gue. Karena apa? Karena mungkin ada kertas tracker gue melempar HP setiap hari bro. Dan minimalisir HP lu dengan menitipkan HP lu ini ke anggota keluarga kalian yang ada di rumah kalian atau wilayah tempat tinggal kalian. Kan tinggal di rumah nenek, minta nenek komunikasi ke beliau di malam hari, nek tolong matiin HP aku mau menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih positif, lebih bermanfaat untuk dunia. So do that bro. Nenek akan tersenyum dan semua dunia akan tersenyum pula dengan dia. Wah, so titipkan HP. Dan pagi harinya lu bangun tidur, lu bangun sangat pagi, lu kerjain those taxes, the meaningful taxes di awal hari. Yang sebelum-sebelumnya tugas itu kalian perlawanan terus. Gue gak mau kerjain, gue ada tugas sekolah gue ada tugas kuliah gue ada tugas organisasi gue dan semacamnya. So tadi ketika kalian menitipkan HP, lakukan hal positif seperti tadi, doing those taxes, melakukan hal positif, doing some push ups, doing some pull up. Jangan ya, pull up nggak semuanya orang bisa karena nggak ada pull up bar atau di taman mereka tidak ada pull up bar. Doing some push ups, sit up, build your abs dan semacamnya. Beri batasan terhadap pergaulan pertemanan. Ini cara gue ke tengah gimana sih? Nah gini ya. Beri batasan ke pergaulan pertemanan lo. Yang sekarang, pergaulan temenan lu yang sekarang lu batasin. Karena dengan itu, maka lu kemungkinan besar akan bergaul dengan perkawanan yang kalian dambakan. Seperti perkawanan yang berrelasi dengan goals kalian. Wah, ini susah banget bro. But some new things. Masalah itu besar dan masalah itu sulit untuk dihadapin. Itu kalian pertanyaan. Itu berasal dari pikiran manusia yang terbiasa untuk overthinking karena bad habits yang terus-menerus dilakukan. Masalah itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan yang kalian pikirkan, yang manusia pikirkan. Itu sumbernya berasal dari akun Twitter berkaitan dengan mindset. Berkaitan dengan minds yang berbicara terkait dengan pikiran. Dan itu berelasi dengan pengalaman gue. So, gue share itu. Hadapilah itu. Hadapi itu tugas yang sebenarnya lo harus kerjakan. Dan janganlah komplain sedikit pun jangan komplain jika tidak ada solusi di dalamnya. Lo hanya kritis di dalam, tapi tidak ada solusi. Tidak ada yang berubah di dalamnya.
Kuncilah ruangan lo. Lalu bangunlah diri lo untuk menjadi pribadi yang positif, pribadi yang berotot, pribadi yang pintar, pribadi yang mempunyai cukup money. Kemudian tunjukkan kepada dunia. Itu adalah perkataan dari Pak Iman Gatzi. Perkataan dari Iman Gatzi yang sesuai dengan poin, kalian harus fokus ke dalam hal internal yang dapat kalian kendalikan. Karena hal eksternal itu kemungkinan besar hanya periode. Hanya dalam waktu tertentu. Misalnya kalian dianggap remeh oleh teman kalian, dan itu dalam waktu tertentu. Ketika lu fokus dalam hal internal, kondisi itu akan berubah. Lu mempelajari cara menonjok orang yang tidak respect terhadap diri lu. Poin pertama itu gue dapat dari video Pak Zamat, yaitu build your PC. Bangunlah fisik lo. Itu cara menonjok orang yang tidak respect terhadap diri. Makin kurang lu peduli, makin besar mereka peduli. Maka makin besar mereka peduli. Ini mungkin cukup bertentangan dengan ilmu yang kalian resapin, dan gue pun merasakan hal itu. Tapi tidak salahnya untuk mencobanya di lingkungan pertemanan kalian misalnya. Cobalah untuk berbicara dan bereaksi secara sedikit. Jadi mungkin kalian beri batasan terhadap kalian melakukan pergaulan dengan pertemanan kalian sekarang mungkin seminggu sekali, ya kan. Mungkin seminggu sekali, dan di seminggu sekali itu kalian coba itu. Walaupun kalian sudah sangat sedikit untuk bertemu dengan pertemanan itu, kalian beri batasan yang sangat step by step, yang not progressive overload. Kalian bereaksi sedikit, berbicara sedikit pula. Maka you will successful. Gunakan mindset he left and come back successful. You great. Lu keren banget. Karena telah mengerjakan tugas itu, karena banyak orang di luar sana yang tidak mengerjakan tugasnya, tidak mengerjakan tugas yang seharusnya ia kerjakan, atau tidak mengerjakan tugas pendukung. Hanya tugas kecil aja tapi dia nggak mau ngerjain. Misalnya masak untuk makanannya sendiri, dia nggak mau. Padahal dia pekerjaan yang harusnya ia kerjakan, misalnya kerja, misalnya mencari duit, mencari get good fisik, itu tidak dia kerjakan. Tugas yang itu aja nggak dia kerjakan. Makanya bad things, melakukan kebiasaan buruk, itu bukan hanya tidak mau mengerjakan tugas yang seharusnya ia kerjakan, misalnya ngerjain PR, kuliah, kerjain hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Lakukan diem diri aja, dia nggak mau. Diem diri selama 10 detik, dia nggak mau. Ketika sedang menonton Netflix, sedang menonton Pornhub, melakukan diem diri nggak mau 10 detik, nggak mau. Banyak lulusan yang tidak mengerjakan tugas mereka. Good job. Kalian mengatakan tidak ke beberapa teman kalian yang mengajak untuk nongkrong. Be ghost. Jadilah hantu. Disappear. Hilangin diri kalian di perkawanan kalian. Yang mungkin memang masih di dalam transisi yang negatif. Transisi negatif ke positif. Dan kalian harus merasakan disappear-nya itu. Kalau kalian mau jadi transisi ke negatif, ke semi positif, yang jadi positif, dan akhirnya memberi impact kepada dunia. Be ghost, disappear. Doing those taxes. Jangan being a bitch. Jangan jadi seorang pecundang. Bedain orang yang pecundang winner, orang yang pecundang loser, dan juga yang winner, seorang pemenang. Kerjakan tugas itu, doing some push ups, lakukan push up, build your chest bro, karena push up melatih chest. And bangunlah fisik lo. Dengan itu, you will come back successful. Menjadi sukses. Get respect. Get money. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is a weekday, but do not pretend to be weak. Do not pretend to be weak. Do not pretend to be weak.
Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it. Moh.